bicara suku bunga acuan sebenarnya sudah mendengar cukup lama ya. Artinya bank sentral di Amerika memang ada berita ingin menaikkan suku bunga acuan ini sendiri, dan tentunya pastinya Bank Indonesia juga katanya akan mengikuti. Nah, jadi kalau dikatakan siap atau tidak siap, ya tentunya kami akan selalu mengikuti apa yang menjadi suku bunga acuan, yang di mana perusahaan pembiayaan pada saat kita menerima pinjaman dari perbankan, tentunya kita akan melihat biasanya perbankan juga tidak serta-merta langsung menaikkan suku bunga pinjaman kepada perusahaan pembiayaan. Manakala nanti kami suku bunganya naik, tentu kami akan menyesuaikan. Tapi perlu dipahami bahwa suku bunga perusahaan pembiayaan biasanya itu fix ya, fix tetap pada saat nasabah mengambil pinjaman. Pada saat dia mengambil pinjaman itu kita suku bunganya tidak akan berubah selama 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Jadi artinya pada saat kami mengambil pinjaman dengan perbankan juga akan ditetapkan fix selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu yang terjadi, Mbak Neta. Baik, lalu bagaimana mensiasati bunga kredit yang sudah fix ini di perusahaan pembiayaan? Kami tidak akan terpengaruh manakala nanti suku bunganya misalnya naik. Nasabah yang saat ini sudah berjalan dengan kami dengan suku bunga fix tersebut tidak akan berubah bunganya, Mbak Neta. Karena kita juga waktu mengambil pinjaman dengan perbankan pada saat kami mengambil pinjaman terus kami salurkan kepada nasabah, itu juga fix juga, artinya tetap suku bunganya dan tidak akan berubah walaupun nantinya suku bunga kedepannya mungkin naik. Nanti yang nantinya itu tentu pada saat nasabah yang akan mengambil pada saat nanti suku bunga naik, kami juga akan menyesuaikan dengan suku bunga yang berlaku pada saat itu. Baik, menarik sekali. Kita akan lihat kalau dari segi properti seperti apa, Pak Daniel. Apakah sudah siap juga apabila suku bunga acuan ini akan dinaikkan di semester 2 tahun 2022? Ya, baik. Bu Anneke, kedengaran suaranya, Bu? Iya, silakan Pak Daniel. Ya, baik Bu Anneke. Saya rasa waktu pandemi aja, sektor properti ternyata bisa bangkit, Bu. Terutama untuk yang masyarakat menengah bawah, itu karena bunganya disubsidi pemerintah, tidak terpengaruh dengan fluktuasi kenaikan tingkat suku bunga. Jadi kalau untuk yang subsidi yang merupakan pasar terbesar untuk para pekerja semuanya, para milenial, nah, saya rasa nggak begitu ada masalah kalau masuk perumahan subsidi karena bunganya disubsidi pemerintah. Tadi juga saya baru saja menyaksikan penandatangan akte dari PPDPP pindah ke BP Tapera. Jadi tahun depan bisa langsung plug and play lagi, langsung mulai untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah karena bunganya disubsidi pemerintah tidak ada pengaruh. Ternyata karena terbukti di waktu pandemi juga tidak terpengaruh banyak, kecuali sektor yang menengah, properti menengah maupun atas. Pasti ada pengaruhnya dengan kenaikan suku bunga. Baik, Pak Daniel, tapi kalau kita berkaca pada penjualan properti di sepanjang pandemi ini di 2020 dan 2021, ini kan juga banyak yang didukung oleh insentif yang diberikan pemerintah begitu. Dan kalau memang insentif ini sudah tidak ada lagi di 2022, lalu juga ada suku bunga acuan, apakah juga penjualan properti ini akan masih bisa bertahan? Ya, memang penjualan properti ini ada tiga segmen ya, Bu Anneke. Pertama yang atas. Yang atas saya rasa dengan perubahan pun karena sebagian itu tidak pengaruh banyak ya. Tapi memang waktu di pandemi kena pengaruh besar. Kalau sektor menengah ada pengaruh sekitar 30%-an kurang lebih. Tapi untuk subsidi pengaruhnya tidak terlalu besar, sekitar 15-20%, karena kebetulan untuk pasar menengah bawah atau kita sebut untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini disubsidi oleh pemerintah dengan bunga 5% fix sepanjang tenor. Demikian Bu Anneke.